Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya kutip dari kitab Yosua pasal 1 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Kitab Yosua pasal 1 ayat 7 hingga ayat ke-9, beginilah firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu sukacita tersendiri bagi kami. Kami boleh hari ini hadir bersama-sama dengan keluarga besar SMP Negeri 1 Lotu untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Sejenak sebelum kita masuk pada berenungan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Mungkin di tengah-tengah Bapak Ibu dan anak-anak kami ada yang sudah mengenal kami, dan sepertinya sebagian besar tidak mengenal siapa kami di tempat ini. Kami bernama Pendeta Ferianta Mina Zebua. Kami berasal dari Desa Hilim Bebekare, Kecamatan Alsata Lumuzai, tetapi kami berdomisili di Gunung Sitoli. Nah, mi ilah so penjara ba Gunung Sitoli, pada Soraga, tengah penghuni, tetapi tetangga dari penjara, tengah penghuni penjara raga. Nah ya, kami sudah berkeluarga. Suami cukup satu lah, ya kan? Suami cukup satu, anak masih dua. Hari-hari kami dipanggil ama Ina Karsten Halawang, dan saat ini Tuhan mempercayakan kepada kami untuk melayani sebagai pendeta jemaat di Jemaat Kota Lotu. Demikian perkenalan singkat dari kami. Jika ada waktu lain kali kita boleh lagi bercakap-cakap lah tentang kehidupan kami. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berbicara tentang kunci meraih kesuksesan dan keberhasilan. Saya mau tanya, di tengah-tengah anak kami di tempat ini, ada nggak yang mau gak sukses? Ada yang nggak mau berhasil? Kita menempuh pendidikan di tempat ini supaya apa? Supaya sukses. Jadi kita sepakat ya bahwa semua orang merindukan dan menginginkan sebuah kesuksesan dan keberhasilan di dalam kehidupannya. Tetapi meraih sukses untuk berhasil itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kenapa? Karena ada proses yang harus kita tempuh. Dan di dalam proses itu ada sebuah perjuangan dari setiap kita. Ada dua peran penting di dalam perjuangan menjalani proses menuju sebuah keberhasilan dan kesuksesan di dalam kehidupan. Pertama ada Tuhan, dan kedua ada usaha manusia. Tuhan, kalau kita tidak berusaha, nah mengadre-ngadre mana ami, ila belajar ami mengikuti ujian, ada tolak ujian ami? Tidak. Kalau kita juga hanya mengandalkan usaha, kalau tidak melihat Tuhan, padahal Tuhan adalah sumber dari keberhasilan, itu juga akan menjadi sia-sia. Maka di dalam perjuangan memperoleh kesuksesan dan keberhasilan ada dua peran penting. Pertama yang utama adalah pemberi sumber kesuksesan adalah Tuhan,
dan kita yang meraih, yang menuju kesuksesan haruslah berusaha. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini ada 3 kunci kesuksesan melalui versi firman Tuhan dari kitab Yosua. Pertama, hidup di dalam firman Tuhan. Saya awali dari situ di ayat ke-8. Hidup di dalam firman atau perkataan Tuhan. Yang kedua, bertindak dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu ayat yang ke-7a. Yang ketiga, fokus pada tujuan. Itu ayatnya yang ke-7b. Kita masuk yang pertama adalah hidup di dalam firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 katakan begini: takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari semua pengetahuan. Itu artinya bahwa prioritas utama di dalam hidup dan meraih sebuah kesuksesan dan keberhasilan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Lalu di dalam Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Siapa yang diberkati? Setiap orang yang menaruh harapan di hadapan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dan menaruh harapannya di dalam Tuhan, di dalam setiap proses perjuangan menuju sebuah kesuksesan, akan diberkati oleh Tuhan. Satu firman Tuhan katakan Amsal 23 ayat 17b sampai di 18 begini. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Takut akan Tuhan karena apa? Karena masa depanmu ada di dalam Tuhan. Takut akan Tuhan, andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Terlebih buat anak-anak kami di tempat ini, untuk menempuh pendidikan di tempat ini, andalkan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Karena sesungguhnya saat ini, jika engkau percaya dan di dalam harapanmu, sekarang Tuhan sedang menggenggam masa depanmu, dan kita tinggal berjalan bagaimana masa depan yang sudah digenggam Tuhan itu bisa kita raih. Ini proses yang harus kalian jalani. Dan proses ini menuju masa depan, saya bisa katakan masih belum di pertengahan jalan. Perjuanganmu tidak hanya sampai di tempat ini, ya kan? Perjuanganmu masih panjang. Anda masih belum berada di tengah perjalanan. Andalkanlah Tuhan, takutlah akan Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Masa depanmu sekarang sudah ada di tangan Tuhan. Yang kedua, bertindak dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Firman Tuhan katakan di sini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Saya garis bawahi di sini, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Hati-hati, bertindak hati-hati. Artinya, hiduplah di dalam aturan yang berlaku khususnya di tempat ini. Anda ada di tempat ini untuk tunduk dan melakukan aturan apa yang ada, bukan Anda datang melakukan aturanmu sendiri.
Bukan suka-suka kita. Nah, obabazi mas badapa. Jam 7.15, aturan yang berlaku jam 7.15 sudah harus hadir. Maka ikutilah itu, jangan baru datang jam 8 atau setengah 8. Jika di sini di tempatnya saya percaya akan menegakkan sebuah kedisiplinan, maka berdisiplinlah. Jangan suka-suka mau bertindak. Mau berhasil, ikuti aturan yang berlaku. Itu kata Tuhan kepada Yosua. Bagaimana supaya Yosua boleh memimpin bangsa Israel menuju tanah